Teman-teman, di ini nanti kurang lebih pada hari ini memang kita menjalani bimbingan ya, orientasi, terus kemudian nanti siang dilanjutkan dengan bimbingan bersama dengan Dokter Aziza ya. Dan ini pagi ini saya awali dengan penjelasan dulu untuk perjalanan kalian nanti di psikiatri. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat datang sekali lagi di stase psikiatri yang nantinya akan kalian jalani dalam kurang lebih 4 minggu ke depan ya, dalam 4 minggu ke depan. Minggu pertama ini akan dijalani di RSI Jemur Sari, dan minggu kedua, ketiga kalian akan berangkat ke Lawang. Kemudian minggu keempat terakhir kalian akan kembali ke RSI Ayani, RSI Jemur Sari. Nanti berarti bertepatan dengan Lebaran ya, berarti ya. Iya, betul dokter. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga, kemudian kita harus berakhir di hari Kamis atau Jumat, tanggal 27 atau 28 Maret ya, karena tanggal 29-nya itu sudah tanggal merah kalau nggak salah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, di minggu pertama nanti kalian menjalani bimbingan ya bersama dengan saya dan Dokter Aziza. Kemudian pada saat di RSI Lawang pun kalian juga berhak untuk mendapatkan bimbingan lagi secara online jarak jauh untuk bimbingan kasus yang ada di Lawang. Jadi kita membahas kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan pada kasus masing-masing, dan nanti sebagai persiapan kalian ujian di Lawang. Kemudian di psikiatri akan selama 4 minggu itu akan ada beberapa penugasan dan itu berkontribusi terhadap nilai akhir. Misalnya di minggu pertama ini kalian akan menjalani ada bimbingan terkait dengan materi, termasuk dengan ada namanya presentasi mandiri terkait dengan materi-materi yang harus dikuasai. Kemudian ada DOPS ya. DOPS itu nanti saya atau Dokter Aziza akan mencarikan pasien untuk kemudian kalian periksa secara bergantian begitu. Karena ini total masing-masing yang ikut saya sama Dokter Aziza kan ada 5 orang ya. Berarti nanti saya akan mencarikan 2 pasien dan Dokter Aziza akan mencarikan mungkin 2 pasien. Tapi nanti tergantung kebijakan dari Dokter Aziza. Yang ikut saya nanti akan ada 2 pasien yang harus kalian periksa secara bergantian, untuk 2 orang dan 3 orang, begitu ya. Kemudian dari DOPS itu akan dibuat laporan kasus dan CBD atau case based discussion. Itu bentuknya memang presentasi terkait dengan apa yang kalian dapatkan dari eh, kasus yang kalian periksa, begitu ya. Nah, di DOPS dan CBD itu bisa saling berhubungan, tapi biasanya eh, ya supaya nggak kerja 2 kali. Jadi maksudnya nanti kalian dapat pasien, terus kemudian kalian lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya sambil kita lakukan direct observation. Jadi saya dan Dokter Azizah masing-masing akan melihat cara kalian memeriksa pasien. Dan kemudian yang berikutnya, di hari kurang lebih nanti yang ikut sama saya nanti di hari Jumat itu presentasi tentang kasusnya ya. Diskusi tentang kasusnya. Kemudian dari diskusi terkait dengan kasus itu akan dibuat referat individu. Nah, referat individu itu pendalaman teori dari diskusi yang kemudian dilakukan terkait dengan kasus. Eh, Referat individu ini bisa agak berbeda dengan Dokter Aziza. Mungkin Dokter Aziza akan meminta kalian mendalami tentang teori ya, yang kira-kira mungkin terkait, mungkin juga tidak terkait dengan kasusnya, gitu ya. Sehingga kemudian masing-masing dokter muda itu akan ada mendapatkan 3 penugasan dari RSI Nyumur Sari, RSI Ayani, ya.
Nanti di RSC Lawang, kalian juga akan menjalani ada tiga penilaian juga, ya. Tiga penilaian itu terkait dengan yang pertama memang ujian kasusnya, kemudian yang kedua itu aktivitas selama kalian di sana. Jadi ada namanya itu keterlibatan atau aspek sikap dan perilaku. Kemudian yang ketiga itu eh, sikap dan perilaku terkait dengan pasien, begitu ya. Sebentar saya sedang mencari file buat ininya. Saya tunjukkan kepada kalian. Hmm. Saya akan mencoba untuk sebentar ini. Saya mengirimkan ada ini ya, eh, grup untuk teman-teman bisa bergabung. Reza mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain ya. Iya, baik dokter. Nah, saya coba buat ini contoh ya, teman-teman. Ini saya sensor namanya tapi kadang terlihat ya. Tapi secara umum ini adalah penugasan yang diberikan. Jadi ada istilahnya UTS, kemudian UAS-nya. Nah, kalau melihat waktunya, UAS-nya untuk CBD itu memang dilakukan di awal pada akhirnya ya. Tapi malah UTS-nya muncul belakangan. Terus kemudian ada tugas satu yaitu di OPS, ada tugas dua yaitu referat individu atau PKRS. Kalau seperti batch yang sebelumnya, itu PKRS muncul dua kali, Dek. Jadi total nanti ada tugas 3 dan tugas 4. Itu yang di batch sebelumnya. Jadi tergantung kalau misalnya kalian mendapatkan banyak kegiatan, maka kami tambahkan sebagai penilaian, begitu. Terus kemudian ada nilai partisipasi yang berupa overall attitude sama naskah publikasi. Eh, Kemudian eh, menjadi nilai akhirnya seperti ini, begitu ya. Kemudian eh, di sini masing-masing ada prosentasenya, Dek. Kalau untuk nilai akhir ujian RC Lawang itu sebesar 25%, UAS sendiri itu 30%, DOPS 15%, tugas 2 itu 15%. Eh, ini tugas yang terkait dengan pasien itu cukup besar ya, 15, 30, dan 25. Kalau seandainya kemudian akan ada tugas tambahan, maka tugas tambahan itu akan terbagi atau membagi tugas 2 menjadi persentase yang lebih kecil. Jadi ada tugas 3 dan 4 seperti yang sebelumnya itu ada eh, mereka ikut penyuluhan Dokter Azizah ke perusahaan di Sidoarjo. Kemudian di hari Jumatnya mereka ikut saya ketika ada kegiatan di pondok pesantren. Itu juga masuk dalam nilai untuk tugas 3 dan 4 begitu. Sehingga ada tambahan. Sehingga kegiatan yang kalian lakukan itu nggak kosong gitu aja, tetap ada eh, apa konversi ke nilai. Kemudian terkait dengan naskah publikasi, ini contohnya ada naskah publikasi yang kemudian biasanya memang kita minta tidak harus disubmit ya. Naskah publikasi ini memang sudah dalam bentuk format yang siap submit begitu. Kalaupun misalnya suatu saat kita akan melakukan submission, maka kita tetap mencantumkan nama kalian sebagai nama pertama, bukan nama kedua begitu ya. Sehingga ini maksudnya buat sangunya kalian kalau pas sudah lulus nanti itu kalau apa namanya? Saya sebentar. Kok begini? Sehingga pada saat kalian lulus itu di Google Scholar-nya kalian itu kelihatan apa ya? Ada track record di bidang ilmiah menurut Dek.
Karena kalau sekarang itu zaman PPDS itu sekarang ini ya, itu mereka sangat getol sekali untuk melakukan publikasi sebelum masuk entah itu PPDS, entah itu S2 begitu ya. Ini saya contohkan, jadi kita tetap menghargai hak intelektual kalian. Ini yang kita tabulasi mulai dari DM dari 2021 sampai kemudian ya banyak sekali file-file yang kemudian didapatkan di sini. Ya, mulai dari yang ini yang sudah lulus ini, Dek. Nur Alimah, Taufik, Dinda Farah, dan seterusnya. Ini rata-rata mereka sudah lulus semua. Kemudian sampai DM 2023, ya ini referat-referat mereka ya. Tapi memang yang kuning-kuning itu akhirnya kok nggak terlacak, entah di mana arsipnya. Makanya kita coba untuk merapikan lagi. Dan tahun ini kita melibatkan juga dari urutan buat dosen RS Silawang. Ya, jadi mereka terlibat untuk menjadi co-author juga ya. Nah, ini cara menulis nama belakang dan nama depannya juga tinggal melihat urutannya di sini. Kami bantu mengaturkan juga ya. Ini yang batch yang sebelumnya 3 4 dan 5 ya. Ini contohnya seperti ini. Nama belakangnya seperti apa sehingga kalau kalian menuliskan di jurnal itu sudah maksudnya terbantu loh, Dek. Isna panggilannya Isna tapi kemudian nama belakangnya ini yang nanti akan tercantum. Al-Makkah Isna Merila Zahara. IMZ biasanya disingkat kayak gitu. Ini beberapa judul dan kemudian sudah ada yang meletakkan untuk Google Docs-nya yang sesuai dengan jurnal yang disasar ya, jurnal yang ditargetkan. Nah, jurnal sasaran ini kita tidak mengharuskan ada syarat-syarat tertentu, enggak. Pokoknya submit gitu aja enggak masalah. Ya. Dan nanti kita kawal. Jadi meskipun kalian sudah pindah ke apa namanya itu ke stase yang lain, itu kita tetap mengawal. Nanti akan ada ketentuan publikasi yang perlu ditaati supaya ya di sini nanti bisa dibaca teman-teman sekalian ya. Kemudian ini beberapa jurnal sasaran yang tentu saja harus disesuaikan ininya apa template-nya ya. Ini contohnya beberapa template yang sudah sesuai dengan jurnal yang ditargetkan begitu. Tapi kemudian dari situ kita bisa melihat kalau naskah-naskah ini itu insya Allah sudah siap untuk submit dan menjadi sangu kalian nantinya kalau di apa setelah lulus nanti begitu ya. Ada beberapa judul yang ini judul manuskrip ini terkait langsung dengan referat individu. Jadi referatnya itu sudah sekalian siap submit gitu loh, Dek. Yang kalian kerjakan itu ujung akhirnya itu tetap bisa digunakan untuk submit. Jadi tidak dua kali kerja gitu ya. Nah, ini dapatnya dari mana judul-judul ini ya? Dapatnya itu dari eh, apa kasus yang kalian dapatkan begitu ya. Yang sebelumnya yang ikut sama saya misalnya kasusnya tentang ini begitu. Kemudian untuk CBD-nya, case based discussion-nya itu kan pendalaman tentang diagnosis, metode penegakan diagnosis, kemudian misalnya ada masalah organik, kenapa ini berhubungan dengan gangguan psikiatrinya begitu. Nah, kemudian dari situ akhirnya kita perdalam lagi menjadi apa namanya eh, referat begitu ya. Dari CBD, discussion-nya itu kemudian menjadi referat. Oke, saya tampilkan lagi untuk ini saya memaparkan penilaian ini sebagai rencana pembelajaran, Dek. Jadi kalian harus tahu apa aja yang nanti akan dilakukan. Ya, saya review lagi. Jadi ada penilaian tentang UTS, UAS, tugas 1, tugas 2, dan penilaian partisipasi.
ya. Penilaian UTS itu diperoleh dari RSC Lawang dan itu totalnya sebesar 25%. 25% ini diambilkan dari mana? Ada keterampilan, sikap dan perilaku dan ujian akhir. Ujian akhir yang terkait dengan kasus ya yang kalian dapatkan nanti. Kemudian sikap dan perilaku ini dilihat dari kerjasama tim, ketepatan, kedisiplinan, macam-macam. Keterampilan itu dari bagaimana kalian jaga UGD, bagaimana kalian nanti memeriksa pasien, begitu ya. Masing-masing juga ada bobotnya, 30%, 20%, dan 50%. Jadi tidak ada lagi penilaian yang subjektif, Dek. Misalnya arek iki eh, kurang disiplin, ya nanti masuknya ke 20% ini, tidak mempengaruhi dari seluruh penilaian. Ada anak yang pinter tapi tanggine sering kawanan misalnya. Sehingga kemudian dia tidak disiplin dalam ikut morning report. Nah, nanti ya masuknya di sini. Nih, misalnya penilaian ujian akhir ya tetap kita masukkan proporsinya sehingga tidak saling mempengaruhi. Misalnya secara umum hari ini jane, apa namanya itu kerjasama timnya tidak terlalu baik dan di hampir semua event atau kegiatan itu dia memang menyebabkan masalah buat teman-temannya yang lain. Ya, itu masuknya ke sini overall attitude. Itu pun 50% dari 15%. Ya, sehingga kami berusaha untuk tidak ada penilaian subjektif. Ya kan, biasanya kan ya ngono, kadang-kadang dosen ini nek sekadung nggak seneng BDM ya dinilainya itu nggak terlalu bagus, ngono kan. Ya, tapi nanti masuknya itu ya di overall attitude ini tidak mempengaruhi penilaian kognitif yang lain begitu ya. Kemudian ada UAS yang berupa case based discussion, kemudian ada tugas satu yang berupa DOPS, ada tugas dua yang berupa referat individu atau PKRS. Kalau ada dua-duanya, ya nanti membagi ke tugas 3 dan 4 gitu ya. Dan ada penilaian partisipasi. Nah, naskah publikasi itu masuk di sini, Dek. Ya. Nah, kalau seandainya kemudian kalian berhasil submit dan ada bukti submitnya, maka nilainya itu otomatis A. Ya, maka kita rekomendasikan itu nilainya otomatis A. Nilai akhirnya itu otomatis A. Kita buat surat khusus untuk menunjukkan bahwa ini itu berhasil untuk submit. Ya, sebenarnya itu ke accepted ya, diusahakan untuk diterima karena eh, lagi-lagi ini bukan hanya penugasan tapi juga manfaatnya itu buat karir kalian ke depannya. Kalau pengen S2, kalau pengen misalnya mau masuk PPDS, biasanya yang ditanyakan itu adalah eh, kamu pernah publikasi enggak gitu. Atau nanti dapat beasiswa biasanya. Ajuan beasiswa untuk S2 maupun PPDS itu biasanya sih yang dilihat itu apakah kamu sudah pernah melakukan publikasi atau belum gitu. Kalau sudah itu menjadi nilai plus tersendiri. Ya, meskipun sebenarnya kalau untuk bidang ilmu itu bisa macam-macam. Misalnya kalian daftar Opjin tapi pengen masuk, tapi yang dipunya itu publikasi terkait dengan psikiatri, itu tetap ada nilai plusnya begitu. Misalnya kayak yang batch yang sebelumnya itu case-nya itu tentang endometriosis, nah itu kan terkait dengan Opjin, tapi publikasinya melalui psikiatri, ya nggak masalah. Yang penting kemudian kalian punya track record untuk publikasi. Nah, contohnya seperti itu. Ini sekali lagi saya menjelaskan kepada kalian itu untuk rencana pembelajaran apa aja yang kalian nanti akan hadapi di apa status psikiatri begitu ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Baik, mohon izin dokter. Mm-mm. Ya. Sebelumnya terima kasih dokter. Saya mohon izin mengkonfirmasi beberapa hal dokter. Yang pertama untuk eh, mahasiswa yang dokter pembimbingnya dokter Hafid itu ada 5 mahasiswa dari absen 1 sampai dengan absen 5 termasuk saya sendiri. Mohon izin dokter untuk setiap pertemuan dengan dokter Hafid itu untuk bahan ilmiahnya kami siapkan di dokter nggih? Ya, nanti akan ada presentasi terkait dengan diagnosis. Mm-mm. Nanti akan ada pembagian, Dek. Kalau yang hari ini saya me, apa, mereview tentang bagaimana pemeriksaan dan penegakan diagnosis secara umum, ya. Mm. Oke, baik dokter. Lalu untuk DOPS, CBD dan juga referat, untuk DOPS berarti ini adalah penugasan kelompok dokter. Maksudnya untuk satu kasus itu bisa Maksimal 3 orang. untuk 2 sampai dengan 3 orang. Mm-mm. Sementara untuk CBD dan juga referat ini
yang saya referensikan dari individu, sementara untuk CBD-nya apakah per kelompok dokter atau individu? Ya, sesuai dengan DOPS-nya. Mm-mm, Oke. Baik dokter, mungkin itu saja yang eh, perlu saya konfirmasi. mm-mm. Teman-teman yang lain ada mau ditanyakan mungkin? 10 orang ya ini ya, rombongan. Iya betul dokter, 10 orang dokter. Ada Rika, Mutiara, Nurwulan, Sinta, Jihan, Reza, Ajeng, Arina, Virus, Mirna. Cowoknya cuma 2. Betul dokter, cuma dua saja. Nanti terbagi ke 2 kelompok. Tidak dokter, yang dua-duanya cowoknya masuk ke kelompok yang dokter Hafid. Oh, ya wes. Itu di anu ya, mengikuti pembagian dari Mbak Rifa ya. Betul dokter. Oke. Mm-mm. Yang lain mungkin ada pertanyaan terkait dengan penugasan? Dokter mohon izin, saya mau izin bertanya lagi. Untuk kasusnya ini dua pasien ini kira-kira perlu kami follow up ke dokter Hafid itu pada minggu ke satu atau minggu keempat dokter G? Kasus apa? Kasus DOPS. Nek DOPS harus selesai minggu pertama. Supaya kalian ada waktu buat nyusun CBD dan referat. Gitu. Jadi kita usahakan buat di minggu pertama ini ya. Iya, baik dokter. Berarti untuk minggu keempatnya presentasi dokter G? Atau tetap minggu Mm-mm. pertama juga? Ya, apakah full kemudian ada CBD itu, CBD dan referat itu atau CBD berhasil kita lakukan di minggu pertama begitu. Mm-mm. Baik dokter. Untuk ini dokter, untuk pada saat presentasi di OPS, yang wajib mengikuti kegiatan pemateriannya apakah dari kelompok dokter Hafid saja atau dengan kelompok Mm-mm. dokter Aziz? Dibagi-bagi. Baik, dokter. Hanya bimbingan yang bersama-sama. Ya, siap dokter. Mm-mm. Berarti kelompoknya sudah dibagi ya sama dokter, sama Mbak Rifa ya, kelompok kecilnya ya. Sudah dokter. Mm-mm. Oke. Dokter, mohon izin kembali dokter. Mm-mm. Mohon maaf dokter sebelumnya ini banyak tanya dokter saya. Gak apa-apa. Ini dokter, tadi dokter Hafid sempat menyinggung di hari Jumat ada pertemuan presentasi. Itu Mm-mm. apakah hari Jumat minggu pertama atau hari Jumat minggu keempat dokter? Minggu pertama ini. Jadi kalau ikut sama saya itu Rebo dan Jumat itu untuk ilmiah. Rebo itu untuk DOPS, Jumatnya itu untuk CBD-nya. Kalau seandainya kemudian eh, laporan kasusnya itu beres ya, berarti di minggu keempat itu fokusnya si referat begitu. Kalau misalnya masih perlu revisi sebelum ke CBD ya berarti di minggu keempatnya baru CBD. Oke, baik dokter. Berarti minggu pertama ini kami diharapkan sudah selesai DOPS dokter nih. Mm-mm, mm-mm. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Dokter mohon izin, kalau pada jadwal hari Sabtu itu ada jadwal juga dengan dokter Hafid untuk ilmiah. Itu apakah diisi juga dokter? Jumat, Jumat kapan? Mohon maaf dokter, hari Sabtu dokter. Hari Sabtu.
Sabtu tentatif. Kalau belum selesai ya kita lakukan Sabtu. Kalau misalnya beres ya enggak kita lakukan Sabtu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah sudah cukup jelas, dokter. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan kembali dari rekan-rekan, bisa saya teruskan ke dokter Hafid. Mohon izin, dokter. Oke, ini saya stop share dulu ya. Semoga terbayang ya teman-teman sekalian ya untuk kegiatannya kita apa aja, itu termasuk perencanaan pembelajaran kita dan moga-moga kemudian mencapai dari tujuan pembelajarannya. Yang diutamakan kalau pas dokter muda ini memang lebih banyak ke hard skill ya untuk melakukan pemeriksaan ke pasien begitu ya. Eh, Teman-teman sudah bergabung di ini di apa namanya itu Google Classroom-nya. Dokter, mohon maaf, ini rekan-rekan masih belum bisa. Permisi, dokter Hafid. Mm-mm, mm-mm. Mohon maaf, dokter. Rekan-rekan masih belum bisa join ke link yang dokter Hafid berikan. Oh, ta, belum punya apa masih masih enggak ada itunya ta. Apa namanya email Unusa. Permisi, dokter. Mm-mm. Email unus yang semester satu ini ada informasi mau dimatikan, dokter. Artinya mau di take down. Em, Sementara kalau misalkan yang tahap profesi masih belum ada emailnya, dokter. Hmm. Oh ya, kira-kira kapan dapatnya? Masih belum tahu, dokter. Tapi nanti akan saya informasikan, dokter. eh ada yang sudah bisa gabung. Kira-kira ada yang sudah Ada, bisa gabung, teman-teman. ada satu dokter yang sudah bisa, dokter. Nurullah, dokter. Sorry, siapa? Nurullah, dokter. Oh, yang lainnya belum. Yang lainnya masih belum bisa, dokter. Oh, kalau seandainya akunnya buat bersama, kamu ada email rahasia nggak, Roland? Kalau misalnya bisa dibuat login di multiple gadget, jadi bisa saling sama-sama belajar. Baik, dokter. Ada. Wah, aku tuh dibusekin di sini. Nanti kaitannya dengan eh, penugasan buat ilmiah, mungkin saya juga meminta teman-teman sekalian di sini begitu. Nah, kalau di eh, Google Classroom yang kemudian saya share ke Reza itu, ya isinya memang beberapa teori yang pernah diajarkan di S1 kemarin ya. Di sini ada pendahuluan psikiatri, terus kemudian ada psikiatri dasar ya, materi-materi sampai eh, sampai ini ya. Semua diagnosis ya mulai dari F0 sampai F9 begitu ya. Kemudian ada psikiatri lanjutan ini terkait dengan pendalaman-pendalaman yang dibutuhkan begitu. Terus kemudian ada materi-materi khusus yang terkait dengan
request dari prodi lain atau hasil penelitian kami ya, rehabilitasi psikososial, kemudian ada hipnosis medis, ada keterampilan yang keterampilan psikiatri. Ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan kepada kalian itu terkait dengan ini ya, teman-teman sekalian, yang hari ini kita tentang penggolongan dan hierarki diagnosis. Jadi, saya punya kewajiban untuk share terkait dengan penggolongan dan hierarki diagnosis, kemudian ada anamnesis dan pemeriksaan psikiatri, kemudian tata laksana farmakologis, gitu. Kalau dokter Aziza ada pemeriksaan penunjang psikiatri, terus kemudian ada terapi non farmakologis dan ada kegawat daruratan, begitu ya. Sebentar, saya cross check dulu. Oke, jadi ini saya ke sini dulu ya teman-teman sekalian ya. Kaitannya dengan penggolongan dan diagnosis. Maaf. Kalau secara umum, diagnosis psikiatri itu dibagi menjadi tiga kelompok besar ya teman-teman sekalian ya. Ini berdasarkan dari PPDGJ 3 atau ICD-10 ya. Ada gangguan psikotik, ada gangguan non-psikotik atau neurotik, dan ada gangguan pervasif. Terus kemudian masing-masing ini dibagi menjadi tiga kelompok. Ada beberapa kelompok yang lebih spesifik di bawahnya ya. Kalau gangguan psikotik itu dibagi menjadi dua, yaitu gangguan psikotik organik dan gangguan psikotik non-organik atau fungsional ya. Terus kemudian di sini untuk gangguan neurotik itu dibagi menjadi gangguan mood, gangguan ansietas, gangguan kebiasaan, dan gangguan kepribadian. Sedangkan gangguan pervasif ada retardasi mental, ada autisme, dan ada gangguan emosi dan tingkah laku. Masing-masing di sini ada kodenya, F7, F8, F9, F3, F4, F5, F6 ya, F0, 1, 2, 3. Nah, ini yang kemudian dalam PPDGJ itu disebut sebagai hierarki diagnosis. Ya, teman-teman sekalian ya. Ini gambaran umumnya terlebih dahulu. Saya nanti teman-teman boleh mempelajari lebih lanjut dari materi-materi yang ada di sini. Saya tunjukkan langsung ke sini terkait dengan beberapa kata kunci yang perlu kita perhatikan. Ya, tapi sebelum ke situ, teman-teman, tadi saya memperkenalkan ada kode diagnosis ya. Masing-masing tadi kan ada F2, F1, F0 lah. Apa makna dari F itu ya? Jadi ini adalah pembagian menurut ICD-10 atau International Classification of Disease and Disorders, yang itu pegangan dibuat oleh WHO. Sebenarnya kode diagnosis ini untuk memudahkan klaim asuransi teman-teman sekalian untuk pembiayaan. Misalnya kita menyebut HIV itu ya gak HIV tapi B20 begitu. B20 supaya kemudian kita tidak menyebut seseorang itu berdasarkan dari penyakitnya. Kalau misalnya kita nyebut langsung di depan pasien, karena lagi diskusi misalnya di penyakit dalam tiba-tiba ada pasien HIV di UGD, kemudian kalian bilang, hati-hati iki HIV, waduh orang satu UGD dengar dan itu menjadi stigma, begitu ya. Sehingga kemudian kode diagnosis ini selain memudahkan untuk klaim asuransi, juga untuk mencegah terjadinya stigmatisasi. Ya, ini contoh mulai dari A0 sampai B99, ada Certain Infectious and Parasitic Disease. Ini berdasarkan dari ICD-10 WHO ya, sekali lagi. Kemudian C0 sampai D49 ada neoplasma, termasuk tumor jinak, tumor ganas, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan psikiatri itu letaknya di F, kode F. F dari F0 sampai F9.
Di sini mental, behavioral, and neurodevelopmental disorders. Nah, itu semuanya masuk dalam psikiatri. Oleh karena itu, rata-rata diagnosis utama dalam psikiatri itu diawali dengan kode F. Ya. Kemudian, ini ada beberapa susunan karakter. Ada satu, dua, tiga, empat, lima ya. Totalnya ada 5 karakter. Sebentar. Nah, ini ya, ada beberapa kode diagnosis. Ada beberapa karakter dalam susunan diagnosisnya ini ya. F F 20.0.00. Itu masing-masing ada maknanya teman-teman sekalian. Kelompok F itu menandakan dari gangguan mental perilaku dan perkembangan otak. Ya, 2 itu masuk dalam kelompok skizofrenia dan gangguan waham lainnya. 0 itu adalah diagnosis khusus untuk skizofrenia. Ya, kemudian 0 yang keempat ini subdiagnosis gangguan skizofrenia paranoid. Jadi kalau seseorang mengatakan ini diagnosisnya skizofrenia paranoid, maka kode diagnosisnya pasti F20.0. Begitu ya. Terus kemudian 0 yang terakhir itu adalah kriteria tambahan. Bisa terkait dengan gejala tambahan atau kriteria waktu. Gitu ya. Teman-teman ada yang bawa buku PPDGJ sekarang ini? Bawah dokter. Ya, coba ada yang buka kode F20.1. Coba bukaan. Sekalian sambil kenalan satu-satu ya. Rika sudah buka, Rika. F20.1. Sudah dokter. Mm-mm. Apa di situ? Disebutkan diagnosisnya apa, Rika? F apa dokter? F20.1 F20.1. skizofrenia hebefrenik. Mm-mm. Terus kemudian kamu baca cirinya dari skizofrenia hebefrenik itu seperti apa? Teman-teman sambil menyimak ya. Baca aja, baca aja. Memenuhi kriteria diagnosis skizofrenia. Itu bulatan pertama ya. Diagnosis, oke dokter. Bulatan pertama apa? Bulatan pertama memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia. Bulatan kedua? Bulatan kedua, diagnosis skizofrenia untuk pertama kali hanya ditegakkan pada usia remaja atau dewasa muda. Onset biasanya mulai 15 hingga 25 tahun. Ya, jadi teman-teman Bulatan selalu ketiga, ada selalu ada kepribadian. disebutkan Rika. Selalu ada kemudian disebutkan di situ sebagai bulatan yang pertama itu adalah diagnosis umum dari skizofrenia. Ngerti maksudnya ya, Dek? Jadi, sebelum kamu menegakkan diagnosis skizofrenia hebefrenik, maka pasien itu harus memenuhi dari kriteria umum dari skizofrenia. Ya, semua saling melihat ke itunya ya, ke PPDGJ-nya ya. Sekarang coba Nurwulan, kamu cek di situ. Kriteria umum dari skizofrenia yang kamu baca di situ apa aja, Dek? Kira-kira yang mana? Ada Bagaimana? Coba cek di PPDGJ-nya. dokter harus ada sedikitnya satu gejala yang amat jelas dan biasanya dua gejala atau lebih gejala-gejala itu kurang tajam atau kurang jelas. Apa aja coba?
Yang A, saus ego, atau adanya isi Ya, pikiran diri sendiri. benar. Teman-teman yang lain juga bisa melihat ya di situ ya. Bulatan hitam pertama itu kan kalau teman-teman bisa melihat di situ kan istilahnya itu gangguan proses berpikir, Dek. Bulatan hitam yang kedua apa, Nurwulan? Adanya self-insertion. Bukan, itu Oh, kan yang yang B. Bulatan bulatan hitam kedua kedua. atau paling sedikit dua gejala, bahwa ini yang harus Yaitu, selalu ada setelah itu. Yang pertama, ada halusinasi, mm-mm. menetas dari panca panca indera apa saja, kemudian ada urut pikiran yang terputus, adanya perilaku katatonis, kemudian gejala-gejala negatif. Ya, jadi di poin yang kedua itu bisa berubah dengan gangguan persepsi atau gangguan psikomotor. Gangguan psikomotor itu maksudnya misalnya dia penarikan diri atau gejala-gejala negativistik yang terkait dengan psikomotornya dia. Gangguan persepsi itu misalnya ada halusinasi, ilusi, depersonalisasi, dan macam-macam. Bulatan hitam ketiga apa, Nurul? Adanya gejala-gejala khas yang berlangsung selama kurun waktu 1 bulan atau lebih. Ya, jadi minimal 1 bulan. Ya, ada kriteria waktu minimal 1 bulan. Dari semua gejala-gejala itu berlangsungnya kurang lebih 1 bulan. Bulatan hitam yang keempat, Harus ada suatu perubahan yang konsisten dan bermakna dalam mutu keseluruhan dari hmm, beberapa aspek perilaku pribadi. Seperti hilangnya minat, hidup tak bertujuan, tidak berbuat sesuatu, ya, terlalu dalam diri sendiri. itu diistilahkan ke istilahnya itu penurunan kualitas hidup, terganggunya quality of life. Jadi di pasien-pasien dengan skizofrenia itu dalam kurun waktu minimal 1 bulan itu dia harus mengalami beberapa penurunan dari kualitas hidup. Nah, disebutkan dari Nurulan di situ ada penurunan minat, ada hilangnya minat, kemudian hilangnya apa tujuan dalam misalnya berperilaku begitu. Nah, itu semuanya dari kriteria umum dari skizofrenia. Baru kemudian kalau misalnya teman-teman bisa melihat ya di situ ya, di yang Rika bacakan tadi ya, bulatan hitam pertama itu kan memenuhi diagnosis umum dari skizofrenia. Nah, empat itu harus terpenuhi terlebih dahulu, begitu ya. Baru kemudian kita mengarah pada diagnosis spesifik atau kriteria spesifik dari eh happy phorenicnya, yaitu dalam hal ini Rika tadi menyebutkan ditegakkan hanya apabila onsetnya itu di usia remaja atau dewasa muda. Jadi startnya itu usia 15 tahun sampai 25 ya. Tadi Rika menyebutkan kayak gitu ya. Gitu. Terus apalagi Rika yang di bawahnya Rika? Nanti masing-masing harus punya ya PPDGC ya. Bukan hanya yang scan PDF-nya, tapi kalau bisa memang beli bukunya ya. Begitu. Untuk bulatan 2, diagnosis heberofrenia untuk pertama kali hanya ditegakkan pada usia remaja atau dewasa. Onset biasanya mulai 15 hingga 25 tahun. Mm-mm. Terus? Untuk bulatan ketiga, kepribadian premorbid menunjukkan ciri khas yaitu pemalu dan senang menyendiri. Mm-mm. Namun harus demikian untuk menentukan diagnosis. Hmm. Ada berapa bulatan lagi yang harus kamu baca? 2 bulatan lagi, dokter. Yuk, lanjutkan. Untuk bulatan keempat, untuk diagnosis heberofrenia yang meyakinkan umumnya diperlukan pengamatan kontinu selama 2 atau 3 bulan lamanya untuk memastikan bahwa gambaran yang khas berikut ini memang benar bertahan. Yang Apa pertama, aja? adanya perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tak Hmm. dapat diramalkan. Ya, itu namanya aimless behavior. Dan itu terus sampai halaman yang atasnya ya, berikutnya atasnya itu. Nah, di situ ada kriteria tambahan berupa waktu. Jadi, periode pengamatannya itu tidak hanya 1 bulan sesuai kriteria umum dari skizofrenia, tapi harus diteruskan selama 2 sampai 3 bulan ke depan. Apakah ada beberapa gejala yang khas, misalnya aimless behavior atau senyum sendiri, istilahnya itu self-absorbed smile, atau ketawa-ketawa tanpa tujuan, atau giggles, atau kemudian ada grimace, menyeringai.
begitu. Itu semua ciri-ciri yang ada di dalam skizofrenia hepafrenik. Tapi secara umum dia harus memenuhi kriteria umum dari skizofrenia terlebih dahulu. Dan ada ciri khasnya yaitu pengamatannya harus diperpanjang selama 2 sampai 3 bulan. Dari faktor usia juga harus ada. Kemudian ada beberapa kriteria-kriteria yang termasuk di situ ada emosi yang dangkal, ada pemikiran-pemikiran yang dangkal juga begitu ya. Terus sekarang berikutnya, Ajeng coba Ajeng. Kamu cek F20.1. Saya, saya Sebentar, sebentar. sebentar ya, Dek. Sebentar, Dek. Skizofrenia dan waham. Gangguan skizofrenia dan waham lainnya begitu ya. Sehingga kemudian aspek afektifnya itu harus mengikuti. Itu yang kemudian membedakan antara gangguan skizoafektif dengan sebelahnya lagi. Di sini bisa dilihat. F3, gangguan mood dengan ciri psikotik. Ya. Tadi Ajeng menyebutkan bahwa ada beberapa gejala yang memenuhi dari kelompok F32 yaitu gangguan mood. Tapi kalau dalam pendapat saya, gejala itu tidak boleh cukup kuat untuk kemudian mengarahkan pada kelompok gangguan mood. Itu yang pertama ya. Jadi penjelasan saya itu begini, untuk memudahkan kalian memahami. Gangguan skizoafektif itu karena merupakan bagian dari kelompok F2, maka dia harus memenuhi kriteria umum dari F2 terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua, gangguan moodnya itu harus cukup dangkal dan tidak boleh terlalu kuat. Kalaupun misalnya dia lebih kuat, maka kita pakai kriteria yang kedua, yaitu gangguan moodnya itu muncul belakangan daripada gangguan psikotiknya secara kriteria waktu. Ingat, dalam psikiatri itu selalu ada penekanan waktu. Ya, kayak tadi misalnya skizofrenia secara umum itu kan yang dibacakan sama Nurwulan tadi, itu kan harus 1 bulan atau lebih. Ya, sehingga dalam rentang waktu 1 bulan itu yang muncul terlebih dahulu adalah gangguan psikotiknya, baru kemudian muncul belakangan gangguan moodnya. Begitu. Perbedaannya dengan mood dengan ciri psikotik ini, dia itu harus memenuhi kriteria umum dari gangguan mood terlebih dahulu, baru belakangan muncul psikotiknya. Makanya kemudian gangguan moodnya disebutkan terlebih dahulu. Ya, kalau kelompok F3 itu seperti itu. Baru belakangan disebutkan dengan ciri psikotik. Oke, saya minta tolong Jihan bisa dibantu dibuka di F32.3, Dik.
Gimana Jihan? Untuk F32.2 itu episode Titik tiga. oh tidak, tidak. F32.3 episode Mm-mm. depresif berat dengan gejala psikotik. Mm-mm. Yang pertama yaitu episode depresi berat yang memenuhi kriteria menurut F32.2 tersebut di atas. Ya, jadi sebelum dikatakan dia dengan gejala psikotik, berarti harus memenuhi dari depresi berat terlebih dahulu. Ya, baru kemudian dikatakan dia bisa memenuhi dari kriteria psikotiknya. Lanjut, Jihan. Disertai waham, halusinasi, atau stupor depresif. Waham biasanya melibatkan ide tentang dosa, kemiskinan, atau malapetaka yang mengancam dan pasien merasa bertanggung jawab atas hal itu. Halusinasi auditorik atau olfatorik biasanya berupa suara yang menghina atau menuduh atau bau kotoran atau daging membusuk. Retardasi psikomotor yang berat dapat menuju pada stupor. Jika diperlukan, waham atau halusinasi dapat ditentukan sebagai serasi atau tidak serasi dengan afek, mood, kongruren. Hmm. Sehingga kemudian dari yang dibacakan Jihan itu ada dua yang pengen saya garis bawahi teman-teman sekalian. Satu bahwa memang gangguan mood dengan ciri psikotik itu harus memenuhi kriteria berat terlebih dahulu. Sehingga depresi ringan, depresi sedang itu tidak bisa dikatakan gangguan mood dengan ciri psikotik. Karena dia harus memenuhi kriteria gangguan mood berat terlebih dahulu. Jadi harus memenuhi depresi berat terlebih dahulu, begitu. Baru disertai dengan dua ciri tanda psikotik. Nah, teman-teman bisa lihat di slide saya yaitu gangguan psikotik itu secara umum ada waham dan halusinasi. Ya, harus ada gangguan waham dan halusinasi. Itu merupakan ciri dari psikotik. Nah, sehingga ada perbedaan mendasar antara yang dibaca sama Jihan dan dibaca sama Ajeng. Kalau yang dibaca sama Jihan barusan, gangguan mood dengan ciri psikotik itu harus memenuhi kriteria berat terlebih dahulu, baru dia bisa dikatakan punya ciri psikotik. Dan tidak boleh ada depresi sedang, depresi ringan itu nggak boleh, begitu. Ya, jadi dia harus memenuhi kriteria gangguan depresi berat, baru kemudian disertai dengan waham dan halusinasi. Ya, sehingga dari sini bisa dilihat bahwa yang muncul terlebih dahulu adalah gangguan moodnya, baru belakangan disertai dengan gangguan waham dan halusinasi, yang merupakan bagian dari ciri psikotik. Nah, perbedaan dengan punya Ajeng tadi, skizoafektif, skizonya itu harus muncul lebih dulu. Harus memenuhi dari kriteria umum skizofrenia terlebih dahulu, baru belakangan muncul keadaan afektif yang dangkal. Begitu ya. Nah, pahami bahwa dalam kata-kata yang Jihan baca tadi, ada retardasi psikomotor yang berat, mungkin bisa menuju kepada stupor. Ya, berarti memang kondisi moodnya itu sangat berat, Dek. Yang kemudian, karena itu sangat berat, maka bisa memicu ke arah gangguan motorik, gangguan psikomotor. Begitu. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Dari sini bisa dipahami, ini namanya hierarki diagnosis itu seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum saya lanjutkan, saya izin sebentar ya, Dek. Sorry ya, izin-izin terus. Sebentar ya, Dek. Ya. Berikutnya, eh, mungkin Reza bisa dibantu. F32.2, coba dibacakan. Tadi kan kriteria depresi berat itu harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Baik, dokter. F32.2, dokter. Mm-mm. Baik, mohon izin, dokter. F32.2 ada 5 poin. Poin pertama, semua tiga gejala utama depresi harus ada. Poin kedua, Ya, ditambah kriteria kurang. umum dari depresi harus ada. Terus, Baik, yang kedua, ditambah sekurang-kurangnya 4 dari gejala lainnya dan beberapa di antaranya harus berintensitas berat. empat dari gejala lainnya dan harus bergejala berat. Oke, terus? Poin nomor tiga, bila ada gejala penting, misalnya agitasi atau retardasi psikomotor,
yang Mm-mm. mencolok, maka pasien mungkin tidak mau atau tidak mampu untuk melaporkan banyak gejalanya secara rinci. Dalam hal demikian, penilaian secara menyeluruh terhadap episode depresi berat masih dapat dibenarkan. Ya, artinya kadang-kadang orang dengan depresi itu belum tentu bisa melaporkan semua gejala, Dek. Ya sama kalau kamu misalnya contoh yang paling sederhana nih, kamu diputus tanpa alasan setelah jalan sekian lama dengan seseorang yang kamu suka gitu. Malas kan cerita, Dek. Ya kalau misalnya kamu pengen cerita, ada orang itu misalnya nih setelah diputus malas cerita, diem seribu bahasa. Sehingga kemudian kamu salah menilai orang ini kayaknya kok nggak apa-apa padahal dia dalam hatinya itu luka yang mendalam kan gitu. Atau kemudian dia tuh pengen cerita banyak, itu namanya agitasi. Kemana-mana cerita, oversharing, kemana-mana oversharing. Ya, itu mungkin bagian dari agitasi psikomotor itu seperti itu. Sehingga seakan-akan mengaburkan gejala umum dari depresi itu sendiri. Tapi masih dibenarkan dengan penilaian menyeluruh itu kita mengatakan seseorang itu mengalami suatu keadaan depresi berat. Oke, lanjut lagi, Dek. Poin nomor 4, episode depresif biasanya harus berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu. Akan Dua tetapi minggu. jika gejala, akan tetapi Mm-mm. jika gejala amat berat dan beronset sangat cepat, maka masih dibenarkan untuk menegakkan diagnosis dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Ya, ada kriteria waktunya ya. Tapi kalau seandainya kemudian kondisinya berat, itu kita nggak perlu menunggu 2 minggu, Dek. Ya kan? Masa sakit hati nunggu 2 minggu kan gitu. Ya kadung loro kan, ngono kan? Oke, berikutnya, Dek. Poin terakhir, sangat tidak mungkin pasien akan mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang sangat terbatas. Ya, sehingga sangat wajar kalau seandainya seseorang yang mengalami depresi itu dia pasti mengalami penurunan kualitas hidupnya, kan begitu ya. Sehingga mungkin ya, mungkin jangan disalahkan ketika seseorang itu mungkin mengalami kesedihan mendalam sehingga dia itu sulit konsentrasi, sulit merespon pembicaraan dengan cepat, kadang-kadang ngelamun, gangguan konsentrasi ya, selera makannya berkurang, bahkan mungkin tidurnya juga terganggu dan seterusnya. Itu penilaian kualitas secara umum itu membantu kita untuk menentukan berat ringannya suatu gejala. Ya, Dek ya. Ini yang kemudian dalam istilah skizofrenia tadi itu adalah penurunan dari kualitas hidup. Jadi itu masih memenuhi eh, kriteria dari sorry secara umum yang namanya gangguan dalam psikiatri itu ya pasti membuat individunya itu terganggu begitu. Bukan hanya sedih biasa. Kalau sedih biasa kan kita semuanya punya, ya kan? Tapi kalau misalnya sudah sampai mengganggu aktivitas dalam taraf tertentu, bahkan mungkin yang cukup sedang sampai cenderung berat, kayaknya itu memang bagian dari gangguan depresi begitu ya. Oke. Eh, Virus minta tolong dibacakan kriteria umum dari depresi. Tadi kan Reza di poin pertamanya kan memenuhi kriteria umum dari depresi. Boleh dibacakan, Dek. Iya, dokter. Untuk berita umum dari depresi yang poin yang pertama yaitu gejala utamanya, dokter. Yaitu pada derajat ringan, sedang dan berat, kemudian adanya afek depresif, lalu kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah, yaitu rasa lelah yang nyata sesudah kerja atau sedikit saja, dan menurunnya aktivitas. Kemudian poin selanjutnya yaitu gejala lainnya. Yang pertama ada konsentrasi dan perhatian yang berkurang, lalu harga harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, kemudian pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, dan gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, kemudian tidur terganggu, lalu nafsu makan berkurang. Lalu untuk poin selanjutnya, untuk episode depresif, dari ketiga tingkat keparahan tersebut diperlukan masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk penegakan diagnosis. Akan tetapi periode lebih pendek dapat dibenarkan jika gejala luar biasa beratnya dan berlangsung cepat. Lalu untuk poin selanjutnya, yaitu kategori diagnosis episode depresif ringan atau F32.0, untuk Ya. sedang F32.1 dan berat F32.2. Ah, Hanya ah. digunakan untuk episode depresif tunggal yang pertama. Lalu Oke. episode depresif berikutnya harus diklasifikasikan
di bawah salah satu diagnosis gangguan depresif berulang atau Mm-mm. F33. Ya, jadi ada ibaratnya itu kalau suatu ini saya mundur dulu ke atas deh. Tadi virus menyebutkan gejala utamanya ada berapa? Ada apa aja? Ada tiga, Dokter. Mm-mm. Apa ya, Dek? Derajatnya atau yang Kamu baca gejala aja di situ. utamanya ada pada derajat ringan, sedang, dan berat, lalu ada efek depresif, Mm-mm. kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah Ya, atau ada rasa lelah istilahnya tuh. yang nyata. Kenapa, Dek? Gitu. Lanjutkan tadi yang kamu baca. Ya, ada rasa lelah yang nyata sesudah kerja, sedikit saja, dan menurunnya aktivitas. Ya, kalian bisa melihat di situ ada istilahnya itu 3A. 3A untuk gejala umum dari depresi, yaitu afek. Afek itu adalah ekspresi wajah ya. Afek yang depresif. Yang kedua itu anhedonia. Hedon itu kan gembira deh ya, berlebihan. Kalau anhedon itu dia tidak sanggup menikmati kegembiraan yang biasanya dia punya. Biasanya dia suka futsal, menjadi gak bisa menikmati futsalnya. Ya dia sudah berusaha untuk futsal gitu loh. Tapi kemudian dia tidak bisa menikmati futsalnya itu. Terus kemudian yang ketiga adalah anergia atau kehilangan energi. Nah, ini semuanya itu dimiliki oleh netizen, Dek. Ya, tak cerita nih. Anergia itu mager. Ya, anergia itu mager. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa mager, aduh, gak enak kemana-mana nih. Mungkin kamu anergia. Sudah ada satu tanda mayor dari depresi. Kemudian yang kedua, anhedonia. Rekreasinya itu tidak menyenangkan. Kamu jalan-jalan ke mall, saya kepikiran pulang dari jalan-jalan itu masih stres gitu kan ya. Weekend kemarin misalnya, kamu sudah jalan-jalan kemana-mana misalnya, sebelum stase, tapi masuk hari Senin kayak gini stres lagi. Itu berarti rekreasimu tidak menyembuhkan. Artinya itu adalah kamu kehilangan minat dan kegembiraan yang biasanya harusnya kamu bisa nikmati begitu. Nah itu namanya anhedonia itu kayak gitu. Nah itu semuanya kan dimiliki sama netizen zaman now ya. Kalau misalnya kalian mengalami seperti itu, hati-hati itu sebenarnya tanda depresi. Tinggal mencari ciri-ciri yang lainnya aja, seperti yang disebutkan sama Reza tadi. Ada 4, Dek. Dari berapa? 7 ya poin yang disebutkan sama virus ya tadi ya. Ada gangguan konsentrasi ya. Eh, Apalagi, Dek? Aku Bentar ya. Laptopku rotok ngelek ini. Oke. Jadi kalau yang disebutkan tanda-tanda minor ya atau gejala lainnya itu boleh dibantu dilanjutkan dibacakan. Virus Ismari. Mutiara, boleh. Tanda minor atau gejala lainnya, Dek. Boleh dibacakan. Gitu, dokter. Hmm.
Gejala lainnya yang pertama adalah konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Ya, ada istilahnya itu tanda minor ya dari depresi ya. Ini saya ingin menunjukkan ke kalian yang dibacakan oleh Mutiara itu saya coba rangkum ada di perkuliahan, Dek. Ada di Google Classroom. Bentar, masih loading. Kalau boleh disilahkan itu adalah tanda atau gejala lain itu ya tadi mulai dari disingkatnya itu SIGECAPS. SIGECAPS itu mungkin kalau teman-teman ingat waktu perkuliahan S1 dulu, S-nya itu adalah sleep disturbance atau gangguan tidur. Ya, kalau pasien dengan depresi itu dia mengalami kesulitan untuk tidur, bahkan atau mungkin tidur berlebih, atau bahkan tidurnya itu nggak menyembuhkan loh, Dek. Tadi yang disebutkan oleh virus itu kan ada anergia ya, atau kelelahan yang berlebihan. Setelah aktivitas dikit tapi cuapeknya luar biasa, magernya luar biasa gitu. Itu bagian dari anergia. Dan anergia itu bikin orang ngantukan. Tapi kalau misalnya ngantukannya apa namanya itu? Ngantukannya berlebih, tetap nggak bisa menyehatkan gitu loh bagi orang depresi itu. Sudah tidur lama tapi kok tidurnya itu nggak menyembuhkan begitu. Kemudian ciri yang kedua itu inisiatif. Jadi dia rasanya kalau mau mengerjakan tugasku cek wah bote ngono, Dek. Nah, itu contoh kalau seandainya seseorang mengalami gangguan apa namanya itu depresi dengan gejala lain ya. Inisiatifnya itu agak sulit banget kalau misalnya dia mau mengawali kegiatan begitu. Sebentar. Kemudian G, si gecaps ya. Kemudian G itu guilty feelings. Guilty feeling itu perasaan bersalah, ya. Orang dengan depresi itu gak disalahkan, tapi kemudian dia moro-moro anu dewe, apa? Merasa bersalah sendiri gitu ya. Sensitif. Cenderung antara dia memang dari awal itu dia sudah merasa pesimis ya, sehingga kemudian dia itu mudah sekali untuk di merasa dipojokkan, merasa bahwa omongan dari orang lain itu memojokkan begitu. Itu guilty feelings-nya. Ada orang yang sebenarnya itu nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kok, loh, kok kamu nggak nyapa aku ya? Ya kok kemudian aku merasa di nomor dua kan sama kamu dan hobimu gitu kan. Nah, itu aku merasa nggak berguna dan aku kayaknya menjadi penyebab dari semuanya begitu. Itu salah satu contoh ketika seseorang mengalami guilty feelings atau perasaan yang bersalah begitu ya. Saya coba share screen kok belum bisa sebentar. Belum muncul ya teman-teman ya. Share screen-nya belum ya. Belum muncul ya, Pak.
Oke, sambil menunggu. Kemudian si GE, enthusiasm atau empati. Jadi dia itu bisa over empati, tapi bisa juga dia kehilangan empati sama orang lain. Atau enthusiasm. Enthusiasm itu kan biasanya dia bisa menyelesaikan sesuatu itu sampai akhir. Antusiasnya itu dia bertahan sampai dia akhir itu. Nah, orang dengan gangguan depresi, dia nggak bisa merasakan itu gitu loh. Dia berusaha bekerja deh, tapi dia kehilangan minat terhadap pekerjaannya itu. Nggak bisa menikmati, begitu. Eh, Kadang-kadang sekalipun kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang kita benci, tapi kalau misalnya kita bisa menyelesaikan sampai akhir, itu masih punya entusiasme, masih punya antusiasme seseorang itu. Tapi kalau seandainya kemudian dia sudah kehilangan antusiasme dan bahkan kualitas pekerjaannya menjadi terganggu, bahkan mungkin kualitas relationship sama orang lain itu menjadi terganggu, itu bagian dari depresi, ya. Empatinya itu juga berkurang begitu. Kayak sibuk sama perasaannya sendiri loh, Dek. Jadi kemudian dia nggak bisa merasakan apa yang dirasakan sama orang lain. Itu dia yang kehilangan empati itu kayak gitu. Si G, E, C. C itu konsentrasi. Itu tulisannya si gecap sih ya teman-teman sekalian ya. Aku berusaha menunjukkan lewat PPT tapi kok gak muncul. Tanda minor ini saya ketik di kolom chatnya si gecaps. C-nya itu konsentrasi, atensi konsentrasi. Dia gagal fokus karena sibuk sama perasaannya dan gagal fokus karena mungkin diwarnai oleh pikiran-pikiran pesimistik. Dia gagal fokus, diajak ngobrol kemudian dia fokusnya kemana gitu ya. Itu bagian dari konsentrasi yang terganggu. Kemudian A di situ ya. A itu appetite atau nafsu makan. Dia kehilangan selera makan. Atau bahkan sebaliknya dia berlebihan kalau makan. Pernah nggak kalian kalau stres itu terus pengen mangan aja? Aku nek stres itu mangan ya itu. Appetite yang berlebih. Itu namanya agresi deh, agresi fase oral ya. Karena kita nggak bisa makan orang, akhirnya kita makan makanan kan loh deh. Muangkel sama seseorang, kudu ngamuk aja, ya, kudu ngomel aja. Akhirnya daripada kita ngomel tanpa arah, nggak nyem ya mangan aja, kecapan aja gitu. Memamah biak ya. Tiba-tiba berubah menjadi hewan pemamah biak. Itu contoh atypical depression, depresi yang atipikal. Karena biasanya sebaliknya orang yang manik, orang yang bahkan gembira berlebihan itu jajan yang nang dindi kan gitu. Ya ada fasenya seperti itu. Tapi eh, kadang-kadang kan sangat wajar ya kita kalau misalnya stres itu sembuh dengan makan ya nggak sih? Kalau misalnya kita lagi misalnya habis ujian itu pengen jalan-jalan ke mall kan gitu kan, pengen menikmati suasana di mall gitu kan. Tapi terus kita end up in culinary. Kita kemudian ujungnya adalah kuliner gitu. Tapi berlebihan. Pengen jajan takoyaki, pengen makan burger munch misalnya. Terus kemudian pengen eh, minuman yang kekinian macam-macam. Sampai kemudian belanjanya itu juga berlebihan. Tapi pulang nyampe parkiran stres lagi kan gitu ya. Karena habis banyak misalnya. Akhirnya itu salah satu contoh ketika apa yang kita lakukan itu tidak menyembuhkan, Dek. Dan itu memang bagian dari appetite yang mungkin berlebih ya atau atypical depression ya. Depresi yang tidak khas plus kemudian disertai dengan anhedonia karena ketidakmampuan aktivitas kita itu untuk menyembuhkan depresi kita atau menyembuhkan stresnya kita ya. Hati-hati itu mungkin bagian dari depresi betul. Kemudian P yang tadi disebutkan oleh Jihan itu ada retardasi psikomotor ya atau psychomotor retardation P. Jadi retardasi psikomotor itu atau kelambatan motorik itu kalau seandainya dalam taraf yang cukup berat maka dia bisa menjadi eh, stupor tadi ya, keadaan stupor begitu. Terus S yang terakhir adalah suicide ideas ya, ide-ide bunuh diri begitu. P yang sebelumnya itu juga bisa berarti pesimistik ya. Dan pikiran-pikiran negatif itu yang kemudian membawa seseorang itu merasa bahwa dirinya itu tidak layak untuk menjalani kehidupan. Aku pengen pergi jauh. Kalau mungkin dalam budaya ketimuran, kita tahu misalnya bunuh diri itu dosa besar. Tapi kemudian kalau yang di adatnya kita itu dikompensasi dengan aku pengen pergi jauh, aku pengen
nggak pulang-pulang. Pokoknya aku pengen pergi aja lah dari rumah inilah daripada terus konflik terus sama orang lain, sama orang rumah gitu. Nah, perilaku-perilaku seperti itu sebenarnya bagian dari depresi, Dek. Karena ketidakmampuan kita dalam menyelesaikan konflik atau memang stresnya cukup besar dan memang bukan area kita gitu loh. Bukan bukan masalah kita tapi kemudian kok kita kena dampaknya. Itu pikiran-pikiran pesimistik yang sebenarnya itu bentuk lain dari pikiran-pikiran bunuh diri gitu. Atau cuma sekedar melukai diri sendiri hanya untuk merasakan sensasi fisik. Banyak pasien saya itu yang karena sakit hatinya itu tidak bisa digambarkan, akhirnya dia melukai fisiknya untuk supaya panca inderanya itu menangkap ada luka yang jelas gitu loh, Dek. Jadi mengkompensasi luka batin dengan luka fisik. Itu sudah bagian dari suicide ideas gitu. Dia nggak pengen mati saja nih, tapi hanya untuk mengalihkan nyeri batinnya menjadi nyeri fisik. Itu self harm ya. Kalau di apa netizen TikTok itu sekarang ini lumayan melek mental health ya dan banyak yang kemudian meniru akhirnya. Saya pernah menemukan quotes di TikTok itu kalau kamu tidak bisa menjelaskan rasa sakit hatimu, mungkin kamu bisa menjelaskan dengan rasa sakit fisikmu. Ya, tapi gambarnya terus aneh-aneh, melukai dirinya sendiri begitu. Nah, pada beberapa kasus ternyata dorongan untuk melukai diri sendiri itu dapat terkompensasi dengan olahraga, Dek. Punya pasien itu yang dia gym rats, gym rats. Eh, Kamu tahu nggak tikus yang lari di ini apa namanya itu lingkaran rodanya tikus itu? Kan kadang-kadang nek gak pewegel ya dia gak mandek. Bahkan setelah istirahat sebentar dia running lagi. Nah, ada beberapa pasien saya itu yang berhasil mengkompensasi di olahraga. Dia nge-gym hampir setiap hari. Bahkan isu sore itu nge-gym terus. Tapi kemudian dia merasakan ada sensasi yang melegakan setelah membuat otot-ototnya itu capek-capek gitu. Tapi apakah kemudian dia menjadi perempuan berotot? Enggak, ya enggak, karena dia pengen dapat capeknya itu gitu. Nah, ini salah satu contoh ketika sensasi fisik itu ternyata mampu untuk meredakan dorongan-dorongan seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri. Makanya kalau dalam sesi psikoterapi atau konsultasi untuk depresi itu saya selalu meminta pasien untuk tetap beraktivitas ya. Dan misalnya kamu ada aktivitas yang cukup capek, entah itu hobi, olahraga atau apapun, itu mungkin akan menyelamatkan kita dari pikiran-pikiran yang pesimistik. Nah, itu berulang kali saya katakan seperti itu kalau buat pasien-pasien itu. Sehingga mereka terbantu untuk tidak terlalu merasakan ada pikiran-pikiran yang negatif yang kayak gimana begitu. Oke, ini saya belum berhasil share screen nih teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Dari hierarki diagnosis secara keseluruhan, kalian bisa melihat bahwa dalam setiap kriteria diagnosis itu selalu mensyaratkan harus memenuhi dari kriteria kelompok diagnosis yang lebih tinggi. Kalau misalnya depresi, ya harus menemukan tanda-tanda dari gejala mayor dan gejala minor, atau gejala utama yang tadi disebutkan virus dan gejala minor yang tadi disebutkan mutiara. Ya, kalau depresi berat, kalian bisa lihat di situ bahwa harus ada 4 tadi yang disebutkan sama Reza ya. Harus ada 4 gejala gejala lain yang dirasa cukup berat begitu. Tapi kadang-kadang pasien dengan keadaan depresi itu mungkin tidak melaporkan semuanya, tapi secara penilaian umum kita boleh secara objektif melaporkan bahwa dia mengalami suatu keadaan depresi. Ya, coba saya minta tolong dibacakan, Arina. Kalau coba ketemukan di depresi ringan dan depresi sedang, Dek, itu harus ada berapa gejala utama dan berapa gejala tambahan. Baik dokter, di sini saya izin menjawab untuk Mm-mm. episode depresi ringan itu ada 5 macam. Yang pertama, sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi, seperti yang pertama ditambah sekurang-kurangnya 2 dari gejala lainnya, A sampai Ya, dengan G. ya itu, Kemudian Dek. tidak Sorry, boleh Arina. ada Arina. gejala yang berat.
Selanjutnya, lamanya seluruh episode berlangsung kurang-kurangnya sekitar 2 minggu. Ya, Oke, baik oke. dokter. Jadi itu yang dimaksud 2+2 ya. Rumusnya itu 2+2. Dua, sekurang-kurangnya 2 atau 3 ya tadi ya, gejala tambahan. Gejala tambahan ada berapa, Dek? Ada 2 dokter. 2. Berarti kan 2 gejala utama plus 2 gejala tambahan. Yang depresi sedang coba. Baik dokter, jadi untuk yang eh, depresi sedang, sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi. Mm-mm. Seperti pada episode depresi ringan F3 Mm-mm. 0.0. Hmm. Terus kalau yang itu, gejala tambahannya ada berapa? Gejala tambahannya sekurang-kurangnya 3 dan sebaiknya 4 dari gejala lainnya. Oke. Jadi rumusnya kayak gitu, Dek. Kalau kamu menentukan gejala depresi ringan, itu harus ada 2 dari 3. Tadi kan Virus menyebutkan ada 3 gejala utama ya, yaitu afek depresi, anhedonia, anergia, ya. Ekspresi depresif, kemudian yang kedua itu adalah ketidakmampuan menikmati aktivitas sehari-hari atau anhedonia, dan yang ketiga itu mager, ya, atau energi yang mudah lelah tadi. Dengan bekerja sedikit tapi dia lelahnya luar biasa. Plus kemudian ada berapa? 7 ya. Dari 7 gejala minor tadi. Nah, yang disebutkan Mutiara tadi. Nah, yang Arina sebutkan itu adalah rumusnya. Depresi ringan itu 2+2. Depresi sedang itu 2+3, sebaiknya 4. Depresi berat itu 2+4, dan memang 4 ini harus berat. Begitu. Kemudian depresi berat dengan gejala psikotik, ya berarti kan sorry. Berarti tadi, kalau nggak salah Reza tadi menyebutkan 3 gejala utama dari depresi itu harus ada, plus 4 itu harus berat. Dan kalau misalnya F32.3 atau depresi berat dengan gejala psikotik, berarti harus ada waham dan halusinasi. Gitu ya. Itu rumusnya untuk depresi. Sehingga kalau dalam psikiatri, Dek, itu tidak ada lagi yang namanya curhat tanpa panduan. Kelihatannya mungkin kalau kita melakukan pemeriksaan dan wawancara dalam psikiatri, itu kelihatannya aja kita omong-omongan, tapi sebenarnya kita sebenarnya itu menemukan struktur gitu loh. Ada rumusnya untuk menentukan seseorang itu mengalami skizofrenia. Itu harus ada sekurang-kurangnya yang namanya gejala tadi yang gangguan proses berpikir yang disebutkan Ajeng tadi. Itu ada apa, tanda umum dari skizofrenia, ya kan? Ada kemudian eh, apa mana ya? Nurwulan tadi ada gangguan persepsi, terus lebih dari 1 bulan, kemudian ada penurunan kualitas hidup. Nah, dalam anamnesis dan pemeriksaan psikiatri, kita harus menemukan kriteria itu, begitu. Termasuk kalau seandainya temenmu bilang, aku mau curhat nih, curhat ini curhat apa? Cerita apa gejala kan gitu. Kalau seandainya kemudian dari di antara curhatnya dia itu kamu menemukan narasi-narasi tentang gejala, kamu boleh membantu dia untuk menegakkan diagnosis, gitu. Jangan-jangan kamu mengalami depresi karena kamu menemukan ini gitu. Ya, bisa dipahami ya dari sini ya teman-teman sekalian ya. Sehingga kalau dalam psikiatri itu tidak ada yang namanya orang curhat tanpa arah. Ya, kita sebagai pemeriksa itu membantu mengarahkan dengan namanya itu guided interview atau wawancara yang terarah atau structured interview atau wawancara yang kemudian terstruktur untuk menemukan rangkaian gejala tadi. Begitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nah, ini saja nih saya mau share screen tapi tidak bisa. Saya tak live dulu ya. Kok aneh Zoom ki kudu tak anu iki. Restart dari tadi kok nggak bisa nih. Saya live dulu, nanti saya tak masuk lagi untuk kemudian pembagian presentasi dari masing-masing diagnosis. Sebentar ya, izin live dulu. Baik, dokter. Sorry, baru bisa, Dek.
Nah, ini yang bikin saya tampilkan ke kalian. Jadi di GJR itu ada beberapa rangkuman materi ya teman-teman sekalian ya. Dari hierarki diagnosis ini, kemudian skizofrenia itu seperti apa, ya. Secara umum dari etiologi kriteria diagnosisnya ini. Ciri utama seperti dalam PPDGC yang saya rangkumkan, ya. Kemudian ada prognosis dan seterusnya, gangguan mood untuk ada dua kelompok ya. Mood yang ciri psikotik itu masuk dalam gangguan psikotik, kalau mood yang biasa ya masuk dalam gangguan neurotik, ya. Nah, tadi yang saya sebutkan ada 3A, anergia, anhedonia, afek depresif. Kalau manik itu bisa kebalikan dari depresi. Ya, mungkin dia hiperergia, hedon, dan afeknya afek manik. Ya, gejala minornya ada gaps, ada sleep, interest atau inisiatif, guilty feeling, esteem atau enthusiasm. Esteem itu harga diri, Dek. Harga diri yang rendah itu juga dalam gejala minor dari depresi. Ada konsentrasi atau atensi ya, appetite atau selera makan, pesimistik atau psychomotor retardation atau retardasi psikomotorik tadi ya. Ada suicide ideas. Kemudian onsetnya 2 minggu atau kurang. Dan dengan adanya stresor itu tidak membantu menegakkan diagnosis. Jadi maksudnya orang itu bisa aja mengalami depresi tanpa stresor, Dek. Nah, ini saya mau cross check nih. Sinta, Sinta, Sinta. Iya dokter. Kalau misalnya seseorang tidak jadi menikah, menurutmu perasaannya sedih atau senang? Perasaannya, mohon maaf dokter bagaimana? Kalau orang misalnya gagal menikah, kira-kira perasaannya sedih atau senang? Oh perasaannya sedih dokter. Sedih. Ya. Selalu seperti itu. Misalnya kamu dijodohkan sama orang yang nggak kamu suka, terus kamu batal menikah, kamu bakal senang atau sedih? Pasti masih sedih dokter. Oh, sedih juga, walaupun sama orang yang nggak kamu suka. Tapi kan belum ini dokter sama yang dijodohin. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Belum apa ya? Mungkin masih belum ada perasaan sama seseorang yang dijodohkan. Oh, lah iya. Kalau kamu kamu kan dijodohkan sama orang yang nggak kamu suka. Terus kamu gagal menikah sama dia. Hmm. Perjodohan itu gagal atau batal. Kamu seneng apa sedih? Mungkin senengnya karena kan masih belum ada perasaan, tapi sedihnya karena malu dokter. Malu. Iya, iya, iya. Itu 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 contohnya teman sekalian bahwa satu peristiwa itu bisa memicu perasaan yang berbagai macam kepada seseorang. Ketika kamu mendengar seseorang mengalami suatu peristiwa, itu kamu harus tetap cross-check perasaannya, gitu. Ya, gagal ujian, ya gagal menikah, gitu. Kamu tetap harus cross-check perasaannya. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Sedih atau malah sebaliknya, gitu. Ya, saya pernah punya pasien dari Kalimantan, Chinese Muslim, Dek. Jadi dia itu, iya Chinese. Menjadi seorang Chinese saja di Indonesia itu sebenarnya sebenarnya minoritas. Tapi dia perawakannya itu mirip seperti orang Kalimantan. Kalau orang Kalimantan itu kan putih-putih, cantik-cantik, cakep-cakep, kan, Dek. Nah, dia itu Chinese Muslim. Dia mualaf. Dia ngikut sama, eh, dia laki-laki ngikut sama, saya lupa bapak atau ibunya gitu. Nah, yang datang itu adalah dari keluarga besarnya, salah satu nganterin gitu. Terus eh, keluarganya cerita bahwa si anak ini tuh gagal menikah. Terus kemudian ketika saya tanya ke perasaannya, dia malah bilang, ya saya seneng dok, karena saya dijodohkan dengan Chinese Kalimantan non-Muslim, begitu. Dia ikut sama Kristen, tapi dia sendiri itu tidak mempraktekkan agama Kristen karena dia lebih mengikuti agama nenek moyang gitu. Antara antara agamanya di Chinese sama aliran kepercayaan yang ada di Dayak sana begitu. Nah, dia malah senang perjodohan itu kemudian gagal karena dia tahu bahwa dirinya itu seorang Muslim dan dia pengen menikah dengan perempuan Muslim. Dia punya pacar orang Jawa karena dia memang lama kuliah di Jawa, terus kemudian
nggak jadi menikah sama pacarnya itu, yang sama-sama Muslim itu. Karena memang keluarganya itu menjodohkan dia. Ternyata perjodohannya gagal. Dia senangnya luar biasa. Maksud saya, kita tidak boleh menjadikan peristiwa sebagai dasar diagnosis. Ya, seseorang mungkin pernah mengalami apa namanya itu gagal menikah seperti itu. Seseorang mungkin pernah mengalami suatu bencana dan ya mungkin kalau bencana itu ya boleh dibilang secara umum dia pasti akan sedih. Tapi kamu nggak boleh menjadikan peristiwa itu sebagai dasar diagnosis. Kamu tetap harus mengcross-check perasaannya begitu. Contoh kasus yang batch sebelumnya itu, dia pernah melihat kedua orang tuanya itu bertengkar. Terus kemudian dia mengidentikan dirinya itu sebagai anak broken home gitu. Saya itu broken home, Dok. Saya tidak bisa apa melihat kedua orang tua saya itu bersama-sama. Bahkan ketika SD itu saya sering mengalami putus asa karena melihat anak lain itu diantar jemput sama bapaknya. Saya nggak pernah diantar jemput sama bapak saya gitu. Tapi kemudian ketika ditanya bagaimana perasaan Mbak terhadap perceraian dari orang tuanya, saya malah seneng, Dok. Sejujurnya saya seneng, lega. Karena bapak saya nggak lagi marah-marah sama ibu saya. Saya tahu bapak saya itu orangnya baik, tapi kayaknya masalah kedua orang tua saya itu sudah terlanjur berat begitu. Sehingga kalau keduanya diteruskan, pernikahan itu malah membuat luka bagi keduanya. Makanya saya lega kalau mereka berpisah. Nah, itu salah satu contoh ketika peristiwa yang dialami mungkin kesedihan bagi seseorang itu tidak lantas menjadi suatu kesedihan bagi orang yang lain. Selalu ada hikmah yang kemudian didapatkan oleh orang itu sehingga dia mungkin akan merasakan sebaliknya gitu loh. Ya kan? Orang kalau misalnya mengalami suatu broken home dan dia nggak bisa mendapatkan kasih sayang sebagaimana orang tua dari anak-anak lain gitu ya. Tapi di satu sisi dia, di satu sisi kemudian anak lain tuh merasa bersyukur karena orang tuanya berpisah daripada terus cekcok kayak kamu aneh ya gitu. Nah, kita sebagai pemeriksa itu tetap harus melakukan cross check apa yang Mbak rasakan terhadap perceraian dari kedua orang tuanya begitu. Nah, yang tadi dialog saya dengan Sinta itu menunjukkan bahwa satu peristiwa itu bisa menimbulkan macam-macam perasaan. Dan kalau misalnya tadi Sinta cerita, ya karena saya seneng aja mungkin karena nggak dijodohkan sama orang yang saya nggak suka. Tapi di satu sisi saya sedih dok karena malunya luar biasa gitu kan. Nah kalau ada dua perasaan kayak gini, kita boleh bertanya, mana yang lebih mengganggu? Perasaan seneng itu atau rasa sedihnya? Rasa malunya, kan ngono kan? Ya deh ya. Karena prinsipnya kalau dalam psikiatri itu adalah gangguan terhadap fungsi sosial, fungsi hidup dia sehari-hari. Tadi yang disebutkan Rika, yang disebutkan Nurwulan, dan beberapa ciri-ciri tadi yang kalian baca dalam PPDGJ itu harus secara nyata menyebabkan adanya gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Kalau ternyata kemudian yang paling mengganggu Sinta sekarang ini adalah perasaan malunya, perasaan sedihnya, ya itu berarti yang harus kita perdalam anamnesisnya kan gitu. Sampai seberapa mengganggu, aktivitas apa aja yang terganggu, apakah kemudian kamu mengalami beberapa tanda dan gejala dari depresi. Nah, itu penegakan diagnosis itu dari situ, Dek. Makanya kemudian kamu nggak boleh bingung kalau dalam psikiatri itu. Ya, ada struktur yang kemudian perlu saya kenalkan kepada kalian. Ini saya kembali ke yang tadi ya. Ada beberapa pertanyaan kata kunci, Dek, kalau dalam penegakan diagnosis. Ya, di sini kalian bisa melihat ada 3 pertanyaan utama yang kemudian harus ditanyakan dalam psikiatri. Ya, keluhan utamanya apa, sejak kapan, dan pencetusnya apa, begitu. Keluhan utamanya jadi misalnya dia mengalami perasaan malu, yang tadi Sinta katakan. Terus sejak kapan? Sejak 2 bulan yang lalu, setelah saya batal perjodohan. Oh Mbak, berharap dijodohkan? Ya enggak juga. Wong saya nggak suka sama jodohnya. Tapi malunya itu loh. Pencetusnya karena saya gagal perjodohan begitu. Nah ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang 3 pertanyaan utama dalam psikiatri yang membantu kita dalam penegakan diagnosis. Gitu. Misalnya keluhan utamanya perasaan sedih, ya kan kamu boleh berpikir, oh jangan-jangan ini adalah kelompok neurotik. Ya, karena ada kata kunci di sini.
Untuk sedihnya itu masuk di sini gitu deh. Sejak kapan? Karena kalau dalam psikiatri itu ada kriteria waktu seperti yang tadi disebutkan oleh teman-teman waktu baca tentang depresi kan ada yang diulang-ulang yaitu waktunya 2 minggu atau lebih gitu ya. Atau bahkan boleh kurang kalau seandainya gejala itu cukup berat gitu. Terus contohnya tadi yang skizofrenia itu harus 1 bulan yang dibaca sama Nurwulan tadi. Harus 1 bulan. Sehingga kalau misalnya ada waham dan halusinasi lebih dari 1 bulan, ada kemungkinan dia masuk dalam gangguan psikotik fungsional. Ya. Terus kemudian pencetusnya apa? Ternyata pencetusnya itu dia minum narkoba, dia alkoholik. Dia menggunakan stimulan seperti sabu, dia menggunakan halusinogen seperti ganja. Oh, ternyata ya dia F1 GMP. Jelas karena ada pencetus yang terkait dengan zat, begitu, ya. Dan itu masuk dalam kelompok F1, ya. Nah, teman-teman, ini saya perlu menjelaskan bahwa banyak sekali kata kunci yang memang menjadi tugas kita untuk kita temukan dalam psikiatri, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita lontarkan itu, kalau prinsip yang saya ajarkan di KK, itu kan ada 4 pertanyaan umum dalam psikiatri. 1, 2, 3 itu sudah di sini, Dek. Misalnya, ya. Misalnya keluhan utamanya halusinasi, mendengar suara-suara sejak kapan? 1 bulan yang lalu. Berarti kan kamu sudah berpikir ke arah psikotik dan karena 1 bulan, ya, batas psikotik organik dengan psikotik fungsional itu adalah 1 bulan, Dek. Kalau kurang dari 1 bulan, kamu boleh berpikir iya psikotik organik. Kalau lebih dari 1 bulan, kamu boleh berpikir dia psikotik fungsional, begitu. Pertanyaan ketiga, oh ternyata kemudian dia mengalami halusinasi itu setelah minum minuman alkohol, gitu. Berarti kan GMP. Walaupun mungkin lebih dari 1 bulan, kamu kan berpikir psikotik fungsional tadi, mendengar suara-suara lebih dari 1 bulan. Jangan-jangan dia skizofrenia. Ternyata pencetusnya adalah dia minum alkohol sejak 2 bulan yang lalu, gitu. Ya berarti kan ya GMP tuh, Dek. Karena kan pencetusnya dia ke arah eh, penggunaan zat, begitu. Baru pertanyaan keempat adalah anamnesis yang terkait dengan asumsi diagnosis kita. Asumsi diagnosismu kan GMP zat. Berarti pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kriteria GMP zat itu harus kamu perdalam kepada pasien. Minum zat apa saja, mulai kapan minum zatnya, kalau kamu tidak minum zat itu jadinya kayak gimana. Nah, ini yang menjadi tugas kalian untuk presentasi dari masing-masing kelompok diagnosis. Ya, saya minta tolong untuk presentasinya gini, Dek. Ini kan ini kan ada 10 orang, ya. Saya bagi menjadi 5 kelompok besar, ya. Mendingan di mix antara anak saya sama anaknya Dokter Aziza. Paham ya? Jadi F0 ini satu kelompok. F1 ini satu kelompok. F2 satu kelompok. F3 satu kelompok. F4 ini satu kelompok. F5 satu kelompok. Jadi ya. Jadi F0, F1, F2, F3, F4 sampai F5. Ya. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Mohon izin dokter, Mm-mm. untuk tugasnya eh, kira-kira dikumpulkan dalam bentuk apa dan dipresentasikan kapan dokter? Dipresentasikan, Dek. Dipresentasikan eh, bentuknya dalam PPT. Ya, dalam bentuk PPT. Ini nanti Dokter Aziza itu jam 1 siang ya? Iya dokter, tapi Hmm. mundur ini dokter jadi jam 14.30 dokter, setengah 3. Oh, 14.30. Nah, kalau jam Iya, 1 Mbak aku ya. 1 jam baik aja. dokter. Mungkin 1 atau 2 kelompok dulu. Kalau saya menduganya, F1 ini lumayan banyak deh. GMPZ itu lumayan banyak. Hmm, tapi nggak apa-apa lah, kita jalani aja lah ya.
Dan kalian boleh menggunakan PPT dari kelompok sebelumnya. Saya persilahkan. Kalau misalnya batch yang sebelumnya ini, loh, Dek. Karena kan memang ini masih dalam proses. Jadi saya mempersilahkan kalian untuk menggunakan PPT dari kelompok sebelumnya. Oke. Asalkan kelompok sebelumnya itu rela dan ikhlas untuk memberikan PPT-nya kepada kalian. Yang belum ada itu yang F5 ini. Kalau yang kelompok sebelumnya itu sampai F4. Itu belum ada saja ya kali. Kalau mencontek dari kelompok sebelumnya. Karena yang paling penting itu pemahaman. Ya. Kalian boleh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Oke. Nanti kemudian dari saya persilakan mungkin pagi ini kalian boleh bergerilya meminta dan kemudian mempelajari. Nanti jam 1 mungkin kelompok GMO ini kita bahas. Nanti secara berurutan mungkin hari hari ini nanti jam 1 ya Dek ya. Jadi silahkan dipelajari masing-masing dua orang ya. GMO F0, F1, F2, F3, F4, dan F5. Oke. Nanti 1 jam kita sharing dari jam 1 sampai jam 2. Kemudian em, yang hari Selasa, hari Selasa pagi, hari Selasa pagi kita presentasi lagi ya. Terus kemudian Rabu pagi kita presentasi lagi sampai kemudian di hari Jumat pagi ya. Jam 7-an lah paling nggak 1 jam kan lumayan kita sharing gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah siap jadi pagi ini silahkan disiapkan dari jam 9 ini ya. Silahkan disiapkan dipelajari supaya nanti pada saat presentasi itu tinggal presentasi aja. Mau offline online kita sudah siap menurut Dek. Oke. Ada pertanyaan enggak dari sini? Dokter, Hmm. baik izin bertanya tadi untuk kelompoknya itu dari F0 sampai F5 ya dokter. Mm-mm. Jadi totalnya itu ada 6, bukan ada 5 ya dokter. Oh iya 6 ya. Oke dokter. Jadi Satu, F0 dua, 1, tiga, F1 empat, 1, lima. F2 1, F3 1, 4 1, 5 1 dokter. C. Hmm. Kalau sampai F3, oke. Eh, ya sudah berarti sampai F4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sampai F4 ya. Dua orang ya. Oke, baik dokter. Oh iya, berarti ya sudah ada semua. Kalau PPT sebelumnya kan sudah ada semua, Dek. Jadi silahkan merayu kelompok sebelumnya ya. Silakan disiapkan yang perlu ada dalam PPT itu termasuk terapi ya, Dek. Dari masing-masing ininya. Dari masing-masing apa namanya tuh diagnosisnya gitu. Ada pertanyaan? Sampun dokter, masih belum ada pertanyaan. Oke. Ini tadi rasanya sudah saya panggil semua, belum termasuk Mirna ya. Ya wis kapan-kapan aja kalau ada kesempatan ya.
Oke, cukup teman-teman. Nanti yang dimasukkan di absen hari ini, yang pertama tadi orientasi, kemudian yang kedua ini adalah hierarki diagnosis ya, teman-teman ya. Nanti untuk anamnesis pemeriksaan dan tata laksana psikofarmakologi itu saya ikutkan ke masing-masing topik atau materi yang nanti teman-teman siapkan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Cukup? Sudah cukup jelas, Kakak. Oke. Kalau misalnya cukup, kita akhiri dan silakan belajar mandiri untuk kemudian disiapkan nanti siang jam 1. Tapi kalau seandainya bisa kita mulai lebih awal, misalnya jam 12, maka kita bisa dapat 2 materi paling nggak, 1 jam. Ya, kan tidak ada makan siang kan, kecuali yang makan siang ya. Supaya puasanya kuat, jangan lupa makan siang. Ya, janganlah. Ya wis, sementara begitu dulu, saya akhiri, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya, kasih banyak, terima kasih. dokter. Izin live.